Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan masuk dalam ibadah kategorikal ministry. Kita akan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa Allah yang kuasa, yang menaungi kehidupan kami dengan kasih setia Tuhan. Biar kami boleh menaikkan syukur kami melalui pujian dan firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Malam hari ini saya mengajak saudara-saudari yang ada di rumah, kita mau bersama-sama menaikkan pujian. Sebab kami percaya Tuhan setia bagi hidup kami. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari sekali lagi katakan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, yes. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama dengan iman katakan. Aku percaya, amin, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh,
kuasa, Kau Tuhan yang besar. Haleluya. Oh, mari sama-sama dengan saudara yang di rumah, mari katakan dengan iman. Aku percaya, amen, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, kami puji. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Shalom, selamat sore pada Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Kami percaya bahwa di dalam suatu persekutuan, di dalam ibadah, janji Tuhan akan senantiasa dinyatakan kepada Ibu Bapa yang percaya dan mengasihi Dia. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah kebangunan rohani ini. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang mengenal Allah, dengan tema mengenal Allah. Saya akan bacakan kepada Ibu Bapak semuanya firman Tuhan sebagai ayat yang menjadi pembahasan kita pada sore hari ini. Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepadanya siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang Allah, maka kita harus memahami siapakah Allah itu. Allah adalah Allah sebagai pencipta alam semesta ini, dan juga yang menciptakan kita sebagai manusia, dan juga Allah yang mempunyai semuanya alam semesta ini. Dan ketika kita berbicara penciptaan, maka manusia diberi amanat oleh Allah untuk memelihara dan mengusahakan alam semesta semuanya. Nah, ketika kita sebagai umatnya, kita dituntut untuk mengenal siapa Allah itu. Nah, ketika kita diberi mandat, ketika kita dituntut untuk mengenal Allah kita ini, maka kita melihat di dalam perkembangan masa bahwa pada dasarnya manusia mengenal Allah, baik itu di dalam perkembangan dari zaman penciptaan sampai kepada masa sekarang. Semua pada dasarnya umat manusia, baik itu keyakinan apapun, mereka mengenal Allah. Tetapi persoalannya adalah di dalam mereka mengidentifikasi Allah tersebut, mereka bermacam-macam pemahamannya. Kita lihat di dalam pemahaman manusia purba atau di dalam agama suku-suku di dunia ini. Semua suku di dunia ini pada dasarnya dengan keyakinannya mereka mengenal, mereka percaya akan adanya Allah. Tetapi Allah yang seperti apa dan bagaimana mengenalnya, ini yang berbeda-beda.
Ketika kita melihat kepercayaan-kepercayaan nenek moyang kita yang terdahulu, agama leluhur kita atau keyakinan leluhur kita, agama suku kita dari nenek moyang kita, mereka mengenal ketika berbicara Allah yang seperti apa, mereka mencari bentuk Allah, baik itu di ke gunung-gunung ataupun dia menyembah pohon yang paling besar, mereka menyembah batu-batu besar, mereka menyembah alam semesta, ataupun dengan mereka mengidentifikasi Allah itu dalam bentuk apa, sehingga mereka mencari-cari baik itu ke semua sudut dunia ini ataupun di dalam bentuk-bentuk mereka menggambarkan Allah seperti apa. Biasanya tempat yang seperti ini yang mereka identifikasi sebagai Allah dijadikan tempat yang keramat ataupun tempat yang sakral. Mereka akan datang ke tempat itu memberikan sesaji, mereka akan memberikan suatu persembahan kepada yang mereka anggap Allah dalam bentuk apapun. Nah, di dalam mereka, ketika mereka mengenal, mereka percaya bahwa Allah ada di tempat ini dalam bentuk seperti rupa apa yang kita wujudkan, kita bayangkan, maka bagaimana mengkomunikasikannya? Nah, agama suku mengkomunikasikan dengan memberikan sesaji, baik itu dalam bentuk kembang ataupun mereka di dalam bentuk persembahan korban atau dalam bentuk apapun mereka akan mempersembahkannya. Nah, kita lihat, dan ketika mereka percaya kepada Allah dengan mengidentifikasikan dalam bentuk rupa apapun, baik itu batu, gunung, pohon yang besar atau bentuk apapun, maka mereka dan dalam mengkomunikasinya dalam berhubungan itu dengan menggunakan berbagai macam persembahan korban-korban, mereka punya keyakinan ketika mereka sudah memuaskan Allah mereka, maka Allah akan memberikan dalam tanda kutip, mereka akan mengembalikan berkat-berkat kepada mereka yang sudah menyenangkan. Murka Allah akan lenyap, diganti dengan berkat-berkat, sehingga mereka menyembah di dalam alam, di dalam lingkungan kita melihat ada yang percaya tentang di dalam suatu pundan-pundan ataupun tempat-tempat keramat. Ketika di dalam desa ataupun di dalam suatu wilayah-wilayah ada yang disebut penunggu wilayah tersebut, mereka akan memberikan persembahan untuk menyenangkan mereka. Nah, kemudian di dalam perjanjian lama, bangsa Israel ketika mereka percaya kepada Allah lewat peristiwa-peristiwa ataupun lewat apapun, mereka percaya adanya Allah. Karena mereka pada dasarnya mereka percaya monoteisme, mereka percaya tentang adanya satu Allah. Nah, ketika mereka memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang sakral, tidak boleh ditemukan, mereka tidak boleh menyebut dengan sembarangan. Tetapi bagaimana mereka mengkomunikasikannya dengan Allah? Mereka senantiasa menyebut Allah dengan bagaimana dia mengenal Allah itu lewat pengalaman-pengalaman mereka. Di dalam perjalanan mereka dari Mesir kepada tanah yang dijanjikan, mereka mengenal Allah lewat dalam mengkomunikasinya lewat peristiwa-peristiwa. Ketika mereka kekurangan, Tuhan mencukupkan mereka. Ketika mereka mengalami kepanasan, Tuhan memberikan tiang awan. Ketika mereka kegelapan, Allah memberikan tiang api. Disitulah mereka mengenal Allah dalam segala peristiwa-peristiwa, sehingga bangsa Israel menyebut Allah itu dengan apa? Dengan sebutan yang bermacam-macam, tergantung dari bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan. Baik itu mereka menyebut Yehovah Rafa, Yehovah Jireh, El Shaddai, dan lain sebagainya. Mereka mengingat, jadi Allah yang mereka sembah bukan Allah lebih dari satu atau majemuk ataupun banyak Allah, tetapi lewat pertolongan Allah di dalam kehidupan mereka. Tetapi bagaimana dia menjumpai Allah, ternyata ada kesulitan. Allah yang sakral tidak bisa ditemui. Ketika Musa berjumpa dengan Allah, dia berkomunikasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk semak belukar yang terbakar. Dan tidak bisa untuk melihat rupanya seperti apa. Kemudian kita lihat ada cahaya yang menyilaukan, tiang awan dan tiang api. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mereka sembah, Allah yang esa, Allah yang tunggal, Allah yang satu. Mereka mengenal Bapa di surga, tetapi mereka tidak dapat mengkomunikasikan untuk berjumpa face to face. Tetapi di dalam perjanjian yang lama, berpindah kepada perjanjian yang baru, berubah. Allah yang mereka kenal,
adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada kita semua. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita, menjumpai kita. Allah yang mengasihi kita untuk kita boleh dibebaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari kuk dosa, supaya kita bisa merdeka, kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan, kita bisa dijadikan partner Allah, kita boleh menjadi orang-orang mulia di hadapan Tuhan. Maka Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus kepada kita untuk apa? Untuk bersama-sama dengan kita, untuk membebaskan kita. Dan tentu dalam pemahaman bangsa Israel ataupun agama suku selalu ada korban. Yesus sendirilah yang mengorbankan dirinya untuk menebus kita semua dengan korban yang satu kali dan yang sempurna. Dan untuk kita bisa berjumpa, berkomunikasi dengan Bapa di surga, kita bisa face to face dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak di dalam bentuk apapun, tetapi kita bisa berjumpa secara langsung. Kita bisa mengenal Allah kita secara langsung. Kita tidak perlu lewat semak belukar yang terbakar, atau kita membayangkan, atau kita membuat suatu gambaran-gambar bentuk-bentuk apapun untuk berjumpa dengan Allah, untuk memberikan persembahan-persembahan kepada Allah. Tetapi cukup kita membuka hati kita, kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, dan kita bisa berjumpa untuk mengenal Allah. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti bagaimana kita mengenal Allah? Simon Petrus ketika ditanya oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-16, dikatakan demikian. Saya mulai dari ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudara, ibu, bapak, dan kasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus ketika bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku?" Ada yang mengatakan macam-macam. "Engkau adalah Elia, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah ini." Banyak orang mengatakan ketika murid ditanya, katanya begini, katanya. Tetapi Tuhan Yesus ingin kepada kita semua murid-muridnya yang dikasih Tuhan. Dan lewat konteks ayat ini, Simon Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, "Menurutmu siapakah aku ini?" Simon Petrus menjawab, ayat 16, maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudara, Tuhan Yesus ingin jawaban di dalam kita mengenal, berhubungan, berkomunikasi dengan Allah adalah lewat pengalaman kita sendiri, lewat pengenalan kita sendiri. Jadi jangan kita berkata kata orang. Tetapi mari kita lebih mengenal Allah secara pribadi. Kita harus mengenal siapa yang kita hormati, siapa yang kita sembah, siapa yang kita tinggikan lewat mengenal secara pribadi. Seperti Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias." Ibu, bapak, bagaimana ketika kita ditanya, "Siapakah Tuhanmu?" Siapakah Tuhan Yesus? Saudara mau menjawab apa? Katanya Tuhan Yesus juru selamat. Ada yang mengatakan Tuhan Yesus itu tabib yang ajaib. Aku dengar Tuhan Yesus adalah yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan. Selalu kita bertanya, kita menceritakan tentang Allah berdasarkan apa? Kesaksian-kesaksian atau kata orang. Ataupun kita hanya mendengar Tuhan Yesus yang kita sembah itu Tuhan kita ini lewat khotbah-khotbah di mimbar atau di gereja ataupun di mana berada. Pada sore hari ini, saudara, Tuhan ingin mengatakan kepada kita, bertanya kepada ibu, bapak, dan saudara semuanya, siapakah Tuhan Yesus secara pribadi? Jadi bukan berdasarkan kata orang, atau kita mendengar dari khotbah-khotbah, tetapi kita tidak pernah mengenal secara pribadi. Oleh karena itu Tuhan ingin mengatakan, kenalilah Yesus secara pribadi, karena Tuhan ingin berjumpa dengan kita secara pribadi. Keselamatan bukan berdasarkan kata orang, keselamatan bukan berdasarkan khotbah-khotbah orang, tetapi pengenalan pribadi. Orang yang kuat di dalam Tuhan, dia harus mengenal pribadinya.
Seperti kita ketika kita ditanya, ketika engkau mengasihi seseorang, apa engkau kenal orang tersebut? Oh kenal. Tapi kamu pernah berjumpa? Enggak pernah. Dia kenal kamu? Oh tidak. Saya hanya kenal dia karena dia tokoh public figure. Saudara, tidak. Tuhan Yesus bukan, walaupun dia dikenal oleh seluruh dunia, tetapi Tuhan gak ingin orang hanya mengenal, tahu dia, tetapi kita tidak mengenal dia. Oleh karena itu, mari kita memiliki pengenalan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita kenali. Kalau kita ingin tahu bagaimana kita lewat mengenali Tuhan Yesus, tentu lewat hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang pertama adalah lewat Alkitab. Saudara bisa membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, Alkitab suci itu dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa mengenal orang yang kita kenal, yang kita sembah itu siapa. Jadi bukan berdasarkan katanya-katanya atau kita lihat lewat khotbah-khotbah, tetapi mari kita lewat perenungan secara pribadi. Kita mengenal lewat firman Tuhan. Kita gali bersama-sama, ibu bapak secara pribadi menggalinya, sehingga kita bisa mengenal siapakah Yesus itu. Ketika kita ingin mengenal Tuhan Yesus, mari kita baca di dalam kitab Injil. Karena di dalam kitab Injil itulah kita akan dapat menemukan tujuan Yesus datang ke dunia. Yesus mati di kayu salib. Yesus bangkit dari kematian. Yesus naik ke surga. Dan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita semua. Ada suatu penyertaan Tuhan. Apalagi ketika kita berjumpa dengan seseorang, kita selalu berasa Allah beserta dengan engkau. Allah menyertai engkau. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Tetapi kita tidak pernah mengenal secara pribadi. Allah beserta. Bagaimana Allah menyertai kita? Apakah ketika kita bicara Allah menyertai kita tidak pernah ada masalah? Ibu bapak dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita, masalah tidak akan pernah hilang dari hadapan kita. Tetapi dalam penyertaan Tuhan, Allah bukan meniadakan masalah itu. Kita hanya lewat pokoknya di dalam bersama Tuhan, masalah lewat semua, tidak ada masalah, tidak. Justru bersama dengan Tuhan kita melakukan untuk menyelesaikan, menghadapi masalah-masalah dan menyelesaikannya masalah-masalah sesuai dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Karena kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, bagaimana kita mengenal Allah? Yang kedua adalah kita mengenal Allah lewat peristiwa-peristiwa. Saudara, kita lihat ketika murid-murid ditanya Tuhan Yesus, siapakah aku? Simon Petrus katakan, engkau adalah Mesias. Petrus mengenal Yesus itu sebagai Mesias. Siapakah Mesias? Pertanyaannya. Kalau kita melihat Mesias, Mesias itu adalah orang yang diutus. Orang yang diurapi, itulah Mesias. Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Yesus diutus. Siapa yang mengutus? Bapa di surga. Oleh karena itulah ketika kita berbicara siapa yang diutus, dia adalah orang yang memiliki materai, dia adalah memiliki stempel, dia adalah orang yang utusan pribadi, sehingga apapun keputusan orang utusan tersebut adalah mewakili keputusan dari Bapa atau Raja. Kalau kita berbicara tentang kerajaan. Kalau kita berbicara pemerintahan, ada yang disebut dengan duta besar. Apapun yang diputus oleh duta besar itu mewakili pemerintahan. Nah, ketika kita berbicara Yesus Kristus adalah Mesias, maka Yesus apapun yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah punya otoritas. Apapun keputusan ajaran itu adalah menunjukkan persetujuan otoritas dari raja tersebut. Nah, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, utusan dari Bapa di surga. Maka ajaran Tuhan Yesus, keputusan otoritas Tuhan Yesus adalah otoritas Bapa di surga. Oleh karena itulah ketika kita percaya kepada Yesus dan kita mengakui Yesus adalah Mesias, maka kita percaya bahwa korban Yesus adalah korban yang menyempurnakan kita semua. Sehingga kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan kita boleh diselamatkan lewat korban Tuhan Yesus. Gambar dan rupa Allah yang telah rusak oleh dosa itu sudah dipulihkan. Lewat apa? Korban Tuhan Yesus Kristus. Zaman perjanjian lama untuk pemulihan, untuk pendamaian selalu ada korban-korban sembelihan. Tetapi di dalam perjanjian baru lewat korban Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, dia mengorbankan dirinya satu kali dan sempurna. Kita tidak perlu lagi. Untuk kita diperdamaikan dengan Bapa di surga, kita boleh oleh keselamatan dibenarkan
Tidak perlu lagi kita memberikan korban sembelihan, tetapi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai korban yang sempurna satu kali. Nah, ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Mesias adalah Allah yang berdaulat. Karena kedaulatan Allah itu dinyatakan lewat Tuhan Yesus, ada otoritas. Sehingga Yesus dapat mengusir setan. Tuhan Yesus dapat melakukan segala perkara-perkara. Tuhan Yesus dapat memberikan suatu otoritas kepada kita semua. Apa yang menjadi kuasa Bapa di surga dinyatakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah Mesias yang diutus. Nah, saudara, oleh karena itulah barang siapa yang percaya kepada dia, dia tidak akan binasa, tapi dia akan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah pernyataan dari Tuhan Yesus sebagai utusan Allah, sebagai Mesias. Jadi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ibu bapak, kalau ibu bapak percaya kepada Tuhan Yesus, maka tidak akan pernah binasa. Akan dalam hidup dalam kedaulatan Tuhan, akan hidup di dalam karya keselamatan Bapa di surga. Dan percayalah, ibu bapak akan peroleh surga yang mulia. Saudara tidak akan hidup dalam kebinasaan yang kekal, tetapi ibu bapak akan hidup di dalam kehidupan yang kekal. Di dalam kehidupan dunia ini kita lihat banyak masalah-masalah yang berat, banyak hal-hal yang kuasa-kuasa yang dapat menyerang kita, baik roh-roh kegelapan ataupun penguasa-penguasa di udara. Tetapi ingat, Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada kita. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita akan diberi kuasa oleh Tuhan. Sehingga apapun kuasa di dunia ini, masalah apapun di dunia ini, yang mungkin kita secara manusia yang terbatas ini tidak mampu. Ingat, bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan kita menggunakan, memanfaatkan kelengkapan senjata-senjata rohani Tuhan Yesus Kristus, kita mampu untuk mengalahkan semuanya. Kita sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Bapa di surga, ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus dan kita mengandalkan kuasa Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ketika kita berbicara tentang kuasa, kita ingat di dalam kuasa itu kita berbicara tentang apa? Otoritas. Gambar dan rupa Allah yang telah rusak oleh dosa lewat korban Tuhan Yesus itu sudah dipulihkan. Nah, gambar dan rupa Allah itu yang diberikan kepada manusia sebagai ciptaannya itu adalah baik. Oleh karena itulah kita dituntut ketika manusia diciptakan oleh Bapa ada satu tujuan, baik itu mandat budaya ataupun mandat apapun, yaitu apa? Untuk mengusahakan dan memelihara alam semesta ini sebagai ciptaan Tuhan. Tetapi karena rusak oleh dosa, manusia hidup susah dan cenderung untuk merusak. Saudara, gambar dan rupa Allah sudah dipulihkan oleh korban Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita naturnya sudah kembali pulih. Kita adalah partner Allah untuk mengusahakan bumi ini, memelihara bumi ini, alam semesta ini. Sehingga kita bisa berkolaborasi untuk pemeliharaan alam semesta ini. Saya yakin jika semua kita ini memiliki karakter Kristus, alam semesta ini akan aman, alam semesta ini akan lestari, dan kejahatan akan dilalukan. Saudara diberi kekuatan oleh Tuhan. Kalau saudara sudah memiliki karakter Kristus, kekuatan bukan untuk menindas, tapi kekuatan untuk menolong umat manusia. Saudara diberikan kecerdasan oleh Allah. Kecerdasan, kalau saudara sudah pulih natur Allah, gambar dan rupa Allah, maka kecerdasan itu bukan untuk menyakiti atau merusak alam semesta ini, tetapi kecerdasan untuk keberlangsungan alam semesta ini, untuk memeliharanya. Saudara diberi jabatan. Jabatan adalah amanat. Ketika saudara memiliki jabatan, natur Allah sudah dipulihkan, maka jabatan itu bukan untuk sewenang-wenang digunakan, tetapi jabatan adalah amanat untuk apa? Untuk kemaslahatan umat manusia. Saudara berumah tangga dengan natur Allah yang sudah dipulihkan, maka kita bisa mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, pasangan kita. Anak-anak yang dilahirkan itu adalah titipan Tuhan. Kita bisa memelihara semuanya. Sehingga apa? Kita bisa menciptakan keluarga-keluarga yang takut Tuhan. Karena keluarga yang takut Tuhan itu adalah tiang-tiang gereja. Nah, ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Juga demikian untuk mengenal Allah, kita lewat peristiwa-peristiwa. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28,
Itu dinyatakan Allah turut bekerja dalam segala peristiwa. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, oleh karena itulah, kalau kita ada peristiwa-peristiwa yang menimpa kita, jangan dijauhi. Tetapi mari kita dekatkan diri dengan Tuhan, karena peristiwa itu justru sebagai jembatan kita mengenal Allah. Karena jembatan itulah Mesias diutus untuk membawa kita mengenal Bapa di surga. Lewat peristiwa itulah kita bisa mengenal Allah itu seperti apa. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah kita adalah Allah yang senantiasa Yehovah Jireh, yang selalu mencukupkan kebutuhan kita. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh nyata, Engkau sungguh baik, dan sungguh ada. Karena apa? Peristiwa-peristiwa yang kita alami selama ini, kita tidak dibiarkan sendiri, tetapi kita bersama Tuhan, kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang karena kita mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan selalu berpikiran positif. Dalam peristiwa apapun, selalu berpikiran positif. Ada teman saya, tadi kemarin dia bercerita kepada saya. Saya melihat, saya berbincang-bincang dengan dia, di dalam pandemi ini banyak usaha yang gulung tikar, tetapi dia justru di dalam pandemi ini dia bisa diversifikasi usahanya. Dia punya toko pertanian dengan yang besar, dia punya cabang-cabang. Tetapi dengan adanya masalah dengan pandemi ini, dia bukannya gulung tikar, tetapi dia mulai merambah bidang yang lain. Dia sekarang mendirikan minimarket. Dia punya supermarket, saudara. Baru sekitar berjalan di masa pandemi kemarin ini. Jadi baru 1 tahunan dia berusaha. Dan ketika dia telepon saya, gimana, sukses? Puji Tuhan, justru saya sekarang berkembang. Karena apa? Di dalam pandemi ini, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan berpikiran positif. Segala peristiwa itu terjadi dalam hidup kita, itu seizin Tuhan. Dan kita menjalaninya semuanya karena penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan jauhi masalah, karena masalah atau peristiwa adalah jembatan kita untuk mengenal Allah secara pribadi. Kenalilah Allah lewat firman-Nya dan juga lewat peristiwa-peristiwa. Karena seperti Pak Simon Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus Kristus, menurutmu siapakah aku? Simon Petrus menjawab, Engkau adalah Mesias. Ibu, bapak, dan saudara ditanya Tuhan, menurutmu siapakah aku? Jangan kita berkata kata orang, tetapi kita melewat pengenalan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka kita bisa disebut orang-orang yang percaya bukan katanya, tetapi kita percaya karena kita mengalami pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Dan inilah orang-orang yang akan berkenan kepada Tuhan dan akan diberikan kepercayaan lebih. Dan orang-orang yang seperti ini dan ibu bapak semuanya adalah tipe orang-orang yang seperti ini, yang mengasihi Tuhan, yang mengenal secara pribadi dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Percayalah, Tuhan akan memakai ibu bapak untuk menjadi saksian bagi semua orang. Dalam keluarga, pekerjaan, dan di dalam situasi kondisi apapun, engkau akan tetap seperti bercahaya, seperti mutiara, emas yang murni, di dalam digosok ataupun ditempa di dalam masalah-masalah apapun, justru semakin mengkilap dan semakin murni di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami dan kami boleh belajar tentang Tuhan sebagai juru selamat kami dan kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.